Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Karya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai acara yang telah kami buat, yaitu Hype for Society atau Hypertension Prevention for Society. Di mana di sini kami dari kelompok PHCM kelompok 10. Sama. Di sini mulai dari kepanitiaannya. Di mana di sini ketua pengabdi kami yaitu Dr. Dadi Sarga Direja, Dr. MPH DTM dan H, dengan saya sebagai ketua Muhammad Fauzi Karya, lalu ada Jihan Azana Mira, dan juga Kiara Tunisa sebagai sekretaris, lalu ada Nola Ariaza sebagai bendahara, lalu ada Kori, Riksi, dan juga Hafiz sebagai divisi publikasi dan dokumentasi. Lalu di sini ada sebagai apa namanya teh, teman-teman? Bukan Bubdo. Humas. Oh ya, Humas Masyarakat atau Humas. Lalu ada Dindrian, Amalia Rahayu, dan juga Kiana itu sebagai divisi acara, dan yang terakhir ada Natasha, Nova, dan juga Irfan Imam sebagai divisi publikasi dan dokumentasi. Lalu di sini nama kegiatan yang kami laksanakan dalam bahasa Inggris itu Hypertension Prevention for Society 2020, atau dalam bahasa Indonesianya cegah hipertensi dengan cerdik. Dan untuk bentuk kegiatannya sendiri di sini kami dibagi menjadi 4 sesi, yaitu ada sesi pre-test dan juga post-test, webinar mengenai program pemerintah cerdik, dan di webinar di sini ada 2 materi yang disampaikan oleh Dr. Widi dan juga Dr. Dika. Dan yang ketiga ada sesi tanya jawab setiap sesi dari webinarnya, dan yang terakhir ada sesi senam virtual yang dipandu oleh Ibu Zinana. Ini sebagai ketua, yaitu Dr. Dadi sebagai ketua pelaksana. Lalu waktu kegiatannya itu Minggu 20 Desember 2020 melalui Zoom meeting. Kami kelompok 10 PHCM sebagai penyelenggara, dan pesertanya ini kami target utamanya mahasiswa Unisba, dan target secara keseluruhan itu masyarakat umum. Dan anggaran dana yang kami miliki itu sebesar 2 juta rupiah yang didapatkan dari dana fakultas. Nah, di mana mengapa kami memilih tema hypertension ini sebagai tema yang dipilih untuk dijadikan sebuah acara webinar? Yang pertama, pada tahun 2016 itu sekitar 71% penyebab kematian di dunia adalah penyakit tidak menular yang membunuh 36 juta jiwa per tahunnya. Dan sekitar 80% kematian tersebut di negara berpenghasilan menengah dan juga rendah. Lalu dari data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan penyakit tidak menular terbanyak di Indonesia, yaitu ada asma, kanker, diabetes, penyakit jantung, lalu ada hipertensi, stroke, penyakit gagal ginjal kronis, dan juga penyakit sendi. Nah, di mana prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia 18 tahun ke atas meningkat dari asalnya 25,8% menjadi 34,1%. Dan prevalensi obesitas penduduk usia 18 tahun ke atas meningkat dari 14,8% menjadi 21,8%. Dan prevalensi merokok penduduk usia kurang dari 18 tahun meningkat dari 7,2% menjadi 9,1%, yang dimana merokok ini menjadi salah satu penyebab dari hipertensi. Nah, dari penyakit-penyakit tidak menular yang telah dirilis oleh Riskesdas, kami urutkan mana masalah yang paling tinggi, dan dari prioritas masalah ini menggunakan metode USGF, kami kesimpulannya yaitu dari penyakit hipertensi yang paling tinggi menurut kami. Sehingga hal ini kami jadikan tema utama untuk webinar yang kami laksanakan. Nah, lalu untuk rumusan masalahnya, itu bagaimana pencegahan penyakit tidak menular, khususnya penyakit hipertensi pada mahasiswa Unisba. Lalu bagaimana peran institusi kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan program pemerintah dalam pencegahan penyakit tidak menular, khususnya pada penyakit hipertensi.
Lalu untuk tujuannya sendiri yaitu memberikan edukasi mengenai pencegahan penyakit menular, khususnya penyakit hipertensi pada mahasiswa Unisba, dan membantu berperan dalam mendukung tercapainya kesinambungan penyelenggaraan program pemerintah dalam mencegah penyakit tidak menular, khususnya pada penyakit hipertensi. Dan untuk manfaatnya sendiri, penambahan pengetahuan mengenai pencegahan penyakit tidak menular, khususnya penyakit hipertensi pada mahasiswa Unisba. Yang kedua, tercapainya kesinambungan penyelenggaraan program pemerintah dalam mencegah penyakit tidak menular, khususnya pada penyakit hipertensi, dan menurunkannya resiko terjadi penyakit hipertensi pada usia di atas 24 tahun. Untuk target dan luar sendiri, di mana target dari webinar ini yaitu berjumlah 200 orang berusia 18 sampai 24 tahun atau dewasa muda, dan yang mendaftar melalui platform Google Form itu berjumlah 540 orang. Namun pada acara hari hanya itu yang mengikuti acara webinarnya itu 318 orang, dan yang kedua itu berasal dari Universitas Islam Bandung. Nah, untuk orangnya sendiri, kegiatan ini terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu pembukaan materi, sesi tanya jawab, senam virtual, hingga pelaksanaan proses dan pengumuman pemenang serta penutupannya. Untuk metodenya sendiri, untuk post-test dan juga pre-test, sebagai cara untuk evaluasi apakah pengetahuan mereka mengenai program cerdik serta menjadi tolak ukur keberhasilan acara. Yang kedua, itu webinar mengenai program pemerintah cerdik. Nah, ini merupakan pemaparan materi yang berkaitan dengan tujuan kegiatan, yaitu memberikan edukasi mengenai pencegahan penyakit tidak menular, khususnya hipertensi, kemudian menjelaskan mengenai program pemerintah dalam pencegahan penyakit tidak menular, yaitu cerdik, serta terdapat penjelasan lebih dalam mengenai gizi seimbang untuk mencegah penyakit hipertensi pada mahasiswa Unisba dan juga peserta lainnya. Yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat itu ada senam virtual untuk memberikan gambaran mengenai pemaparan penerapan poin rajin aktivitas fisik pada program cerdik dengan cara mengajak peserta untuk melakukan senam dengan panduan nilai struktur senam yang mumpuni pada bidangnya dan jenis aktivitas fisik apa dan waktunya bagaimana untuk disesuaikan dengan pedoman yang seharusnya. Dan hasil dari webinar ini, yang pertama itu jumlah peserta acara minimalnya itu 200 orang. Ini terpenuhi sehingga memenuhi 25% dari seluruh indikator keberhasilan. Lalu yang kedua, terdapat feedback baik peserta terhadap pemahaman materi serta pelaksanaan acara berdasarkan pengisian Google Form yang diberikan setelah acara berlangsung. Di mana di sini 71,9% itu mengatakan kalau acara ini berlangsung dengan baik, dan 71,9% itu sangat baik, 27,7% itu berjalan baik, dan satu orang lainnya menyatakan acara kurang berjalan baik. Sebanyak 71,5 berpendapat acara ini terstruktur sangat baik, dan sisanya itu mengatakan acaranya berjalan dengan baik. Lalu 60,9% mengatakan menjadi sangat memahami mengenai penyakit tidak menular, khususnya hipertensi, dan program pemerintah cerdik, dan sisanya itu hanya memahami, tidak memahami sangat baik. Lalu yang keempat, 59,6% orang menyatakan bahwa menjadi sangat memahami mengenai gizi seimbang untuk pencegahan penyakit hipertensi, dan sebanyak 36,2% biasa saja. Lalu yang terakhir, terlihat dari kolom saran dan kritik secara umum mengatakan bahwa acara berlangsung dengan baik serta berharap untuk bisa mengikuti webinar menarik lainnya dari panitia atau dari kami. Jadi mereka mengharapkan kami mengadakan acara ke depan lagi. Lalu yang ketiga, indikator lainnya yaitu peserta memahami materi cerdik yang dinilai dari peningkatan hasil post-test itu 12,5%. Lalu yang keempat, peserta mengikuti olahraga berupa senam virtual 25%, dan diberikannya sertifikat pada peserta materi acara itu 15%. Kesimpulannya, acara ini berlangsung dengan baik. Dilihat dari 5 poin ini dicapai mulai dari jumlah peserta, pemahaman peserta, antusias, senam virtual, dan total keberhasilan dari acara kami yaitu 87,5%. Yaitu mengapa bisa hasilnya segini? Karena pertama ada kendala dari hasil post-testnya.
karena ada sedikit miskom dan juga kesalahan mengenai link yang diberikan, tapi rangkaian acara lainnya itu tetap berjalan dengan baik sesuai rundown dan juga lebih cepat dari yang seharusnya. Dan terlihat pula dari hasil feedback peserta yang menyatakan bahwa acara webinar ini berjalan dengan sangat baik. Untuk Sarada sendiri, yang pertama merencanakan beberapa plan untuk kedepannya agar saat segera terdapat perubahan waktu lebih cepat dapat menangani dengan segera. Lalu pastikan materi yang akan diberikan oleh pemateri telah dipersiapkan sebelum acara, dan panitia dari divisi lain membantu mendokumentasikan acara dan mengatur Zoom meeting-nya. Dari lampiran sendiri, ini surat pernyataan dari Ketua Pengabdi, yaitu Dr. Dadi. Lalu ini untuk laporan keuangan yang digunakan oleh kelompok kami, mulai dari acara dan juga hadiah, dan penggunaan akun Zoom webinar yang premium untuk keberlangsungan acara webinar ini. Dan ini dokumentasi selama pelaksanaannya. Yang pertama ini ketika pemateri Dr. Dika yang memberikan materinya. Yang kedua ini Dr. Widi. Yang ketiga ini pada saat penjelasan mengenai senam yang baik untuk mencegah hipertensi seperti apa, terutama untuk aktivitas fisik, dan ini senam bersama para peserta webinar bersama Ibu Zinana. Dan yang kelima, ini pembagian hadiah untuk para peserta. Ini pada saat Dr. Widi menjelaskan, Dr. Dika, ini pada saat pemberian sertifikat dari saya sebagai ketua kepada Ibu Zinana, dan ini yang kedua kepada Dr. Adika. Ya mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi yang mengikuti dan juga bagi kami sendiri. Dan juga semoga bisa menaikkan nama Unisba lebih harum ke masyarakat lebih luas. Mungkin seperti itu saja dari saya. Dan ini kelompok kami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.